Tubuh aku tuh macam berat, kepala sama punggung aku sakit juga. Itu waktu pengusiran itu berlangsung ya. Rena ya udah cuman bisa istighfar aja dalam hati. Astagfirullah, nggak betul nih. Apa nih kayak gitu kan. Tapi makin lama ternyata sakit yang dirasakan sama Rena tuh makin nggak bisa ditahan gitu loh, Wak. Hingga akhirnya beberapa waktu kemudian pingsan lah Rena waktu itu. Nah tentu waktu itu Rena ini nggak tahu apa aja yang terjadi ketika dia pingsan kan, Wak. Lalu ketika dia sadar dan juga kondisinya ini sudah mulai tenang, disitulah baru suaminya Mas Lukman ini pun menceritakan suamanya semuanya. Lukman bilang, "Dek, kamu nggak apa-apa, Dek? Ada yang sakit nggak badanmu?" Katanya, "Udah nggak apa-apa sih sekarang, cuman masih pegal-pegal badan aku. Tadi aku kenapa kok bisa tiba-tiba pingsan?" kata si Rena kan. Nah, di situ Lukman bilang, "Sebenarnya kamu tadi nggak pingsan, Dek. Kamu kesurupan." Kesurupan aku, kok bisa Mas? Terus sekarang genderuwonya gimana? Udah pergi kan? Aku takut dia datang lagi Mas, kata si Rena panik kan. Nah melihat Rena yang panik, Pak Rahmat yang waktu itu juga masih stay di rumah mereka bilang, "Yang tenang ya Mbak Rena, sosok itu udah pergi kok. Banyak-banyak berdoa aja lah, semoga dia nggak balik lagi nih ke sini," kata Pak Rahmat. Nah setelah mengatakan hal itu, udah Pak Rahmat ini baru dia minta macam segelas air gitu buat didoakan. Lalu setelah didoakan, Pak Rahmat ini pun macam dicipratkannya air ke sekujur tubuhnya Rena, Wak, sambil bilang, udah nggak apa-apa. Semoga setelah ini semuanya aman. Sekarang Mbak Rena sama Mas Lukman bisa lanjut istirahat lagi. Saya mau pulang," kata Pak Rahmat. Dah tuh. Jadi kejadian malam itu Rena tuh nggak cuma diganggu, dilihatin sama si sosok genderuwo itu, tapi juga dirasuki sama si sosok ini, ya. Nah malam itu Rena sama Lukman ini pun kembali tidur di kamar mereka, Wak. Belum selesai kejadian malamnya. Tapi belum lama setelah mereka terlelap, pada sekitar jam 3 pagi, giliran Mas Lukman mendadak terbangun. Kebangun gara-gara apa? Dia telonjak kaget gara-gara dia dengar istrinya si Rena ini tiba-tiba mengeram, Wak. Cuman waktu itu mata si Rena ini masih ketutup. Tapi di saat yang sama Rena terus-terusan mengeluarkan suara-suara yang memang terdengar macam lagi serak gitu loh. Macam mana ngeram? Tutup mata. Diguncang-guncang tubuhnya sama Mas Lukman. Dek, bangun dek, kamu kenapa bangun? Gitu. Dengar ucapan Lukman, untung kebangun, Wak. Rena buka matanya kan. Cuman ada yang lain, Wak. Buka bukan macam orang baru bangun tidur, enggak. Langsung buka, langsung natap tajam ke arah Lukman. Berubah suaraku gitu dengan suara yang berat. Rena bilang, "Nek kowe ora iso nyenengkan bocah iki, aku bakal nggawa bocah iki nang alam. Bojomu iki isih duwe rasa karo wong liya. Aku iso dadi sapa wae termasuk dadi wong sing disenangi." dia kerasukan lagi si Rena, Wak. Nah setelah mengatakan hal itu, Wak, tubuh Rena pun langsung terkulai lemas dan kedua matanya tertutup lagi nih. Lalu hanya selang beberapa detik kemudian barulah tiba-tiba Rena ini bisa membuka matanya lagi. Cuma ada berubah suaranya. "Mas Lukman udah bangun. Kenapa Mas?" Katanya. Nggak sadar nih si Rena. Di situ Wak, Lukman ini nggak langsung jawab apa-apa. Dia hanya terdiam sambil terus memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi nih. Lukman sadar betul kalau tadi Rena kesurupan kan. Dan entah kenapa Lukman ini juga yakin, Wak, kalau sosok yang merasuki Rena itu ya itulah dia si genderuwo tadi itu. Tapi di sini Lukman tuh bingung dengan apa yang disampaikan sama si genderuwo tadi. Tadi genderuwo tuh ngomong apa? Kenapa dia bilang kalau si Rena ini masih ada rasa suka sama laki-laki lain, ya kan? Siapa sebenarnya laki-laki yang dimaksud tuh? Siapa? Di tengah kebingungan itu, untungnya di sini, alhamdulillahnya di sini, Wak, Lukman langsung sadar. Yang merasuki Rena tadi adalah jin jahat, dan tabiat jin jahat memang suka menyesatkan manusia. Jadi apapun yang disampaikan sama sosok genderuwo tadi, which is jin jahat ini, Lukman nggak akan percaya sedikit pun sama ucapannya. Enggak ini tadi tuh setan tuh, dia memang mau memporak-porandakan keluargaku. Nah, akhirnya di situ waktu ditanya sama si Rena kan, Lukman hanya bisa menghela nafas berat. Dia tatap wajahnya Rena sambil bilang, "Dek, aku rasa sosok genderuwo itu bukan cuma sekedar lewat lah, Dek. Pasti dia ada alasan lain kenapa dia sering muncul di sini. Besok pagi kita cari ustadz buat ruqyah kamu ya," kata dia. "Loh kenapa Mas, kok malah jadi ngeruqyah aku? Emang apa hubungannya sama aku Mas?" "Udah, sekarang kamu tidur aja, lanjut aja kamu tidur. Besok baru kita bahas lagi," kata Mas Lukman. Gak diceritain tuh, Wak. Ucapan sama genderuwo tadi pun gak diceritain sama Mas Lukman malam itu. Dia udah bahas besok pagi aja, kata. Dah tuh kan, sesuai rencana pada pagi itu Lukman ini pun mulai bersiap-siap untuk pergi mencari ustadz yang bisa meruqyah Rena, Wak. Tapi belum sempat Lukman ini melangkahkan kakinya keluar rumah, sesuatu yang mengerikan lagi-lagi terjadi ya. Jadi pada saat itu, Wak, Rena ini mendadak gak sadarkan diri ya. Dan gak berselang lama kemudian Rena kesurupan lagi. Tapi kali ini, Wak, yang merasuki Rena tuh bukan genderuwo yang tadi, melainkan sosok Simbah atau neneknya Rena yang udah meninggal. Melalui tubuhnya Rena, Wak, Simbah ini pun memanggil nama Lukman, suami cucunya. Lukman, sini ya, Simbah mau ngomong sama kamu. Tanpa menjawab
apa-apa. Lukman pun kemudian berjalanlah ini kan mendekat ke arah si Rena yang lagi dirasuki sama Simbah itu kan. Dan setelah jaraknya dekat, Simbah yang sedang merasuki tubuhnya Rena ini bilang, Simbah tahu kalian lagi diganggu sama sosok genderuwo. Jangan takut ya Lek, sosok ini sebenarnya ada yang mengendalikan. Dia sengaja dikirim oleh seseorang yang memang mau merusak rumah tangga kalian. Pengirimnya perempuan. Ya, dia sudah menikah tapi dia sukanya sama kamu. Perempuan itu nyuruh si genderuwo ini datang ke sini dan juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh sama istri kamu.